Selamat pagi Indonesia, selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Kita belajar kembali. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar bidang studi ilmu pengetahuan alam. Yang ini merupakan media pembelajaran untuk kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Pada pagi hari ini kita belajar tentang bidang studi IPA, yaitu pencernaan pada manusia dan fungsinya. Organ pencernaan pada manusia dan fungsinya kita lihat pada tayangan gambar berikut ini. Yang pertama adalah mulut, berfungsi sebagai tempat makanan dihancurkan. Kemudian setelah dari mulut ke kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus, di mana tempat saluran penghubung antara mulut dan lambung. Kemudian dari kerongkongan makanan menuju ke lambung. Nah, anak-anak, di lambung, di situ tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Kemudian dari lambung menuju ke usus halus. Nah, di usus halus terjadilah tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian dari usus halus kemudian ke usus besar, di mana di dalam usus besar terjadilah penyerapan air sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Nah, dari usus besar yang terakhir maka makanan menuju ke anus, di mana anus ini mempunyai fungsi sebagai pembuangan sisa pencernaan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran IPA. Sekarang kita membahas proses pencernaan pada manusia. Ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia di samping. Mulut. Di dalam mulut terdapat alat pencernaan seperti gigi, lidah, kelenjar, ludah. Makanan di dalam mulut akan mengalami pengunyahan, pencernaan enzimatis, dan pengaturan letak. Nah, itu yang terjadi proses di dalam mulut. Kemudian di kerongkongan atau esofagus, di mana kerongkongan ini sebagai penghubung antara rongga mulut dengan lambung yang terletak di antara pembuluh hawa dan ruas tulang leher. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm. Pada pangkalnya terdapat faring atau letak yang berfungsi atau tekak. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan alat pencernaan yang lain, yaitu lambung. Di dalam lambung terdapat dua perut, yaitu sebelah kiri di atas rongga perut di bawah diafragma. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas namanya kardiak, bagian tengah namanya fundus, dan bagian bawah namanya pilorus. Lambung memiliki beberapa jenis sel kelenjar sehingga banyak cairan yang dikeluarkan, terutama pada bagian fundus yang menghasilkan getah lambung. Usus halus merupakan masuk ke dalam usus halus. Nah, itu terdiri atas usus 12 jari atau duodenum dan usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau namanya ileum. Pada usus halus terdapat muara dari 2 saluran yang berasal dari kandung empedu dan saluran yang berasal dari pankreas. Berikutnya adalah usus besar. Manusia memiliki panjang usus besar kurang lebih 1 meter yang terdiri atas 2 bagian, yaitu usus tebal atau kolon dan poros usus atau rektum.
berikutnya ada ke anus ya. Tapi sebelum ke anus, maka makanan di usus besar tadi terdapat usus buntu. Apabila usus buntu mengalami peradangan dan akan menimbulkan rasa nyeri. Ya. Kemudian ke anus, anus berfungsi sebagai saluran pembuangan sisa makanan. Ya, baik. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Nah, berikut ini adalah gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, yang pertama adalah sariawan. Infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Kemudian gangguan yang berikutnya adalah sakit gigi, terjadi ketika pulpa mengalami peradangan, ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Gangguan yang ketiga anak-anak adalah MAH. Nah, MAH itu penyakit dengan rasa yang nyeri pada lambung, disebabkan oleh luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping dari penggunaan obat. Berikutnya, gangguan pada organ pencernaan adalah sembelit atau konstipasi, kondisi yang sulit buang air besar. Penyebabnya kurang minum, kurang makan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatannya meningkatkan konsumsi makanan berserat, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Berikutnya adalah diare. Diare, penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Pengobatannya pemberian oralit dan minum obat sesuai dengan resep dokter. Gangguan yang berikutnya adalah apendisitis atau usus buntu. Terjadi pembengkakan atau peradangan usus buntu diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Pengobatannya operasi pengangkatan usus buntu. Nah, itu adalah diantaranya gangguan pada pencernaan manusia. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia diantaranya adalah makan tidak teratur, mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, mengkonsumsi makanan yang telah basi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara memelihara organ pencernaan makanan? Antara lain, makanan atau makan makanan sehat dan bergizi, tidak jajan sembarangan, menjaga kebersihan makanan dan minuman, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, demikian anak-anak, dari pembelajaran IPA pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.